Hai guys semuanya, selamat datang di Teman Cerita V Podcast. Aku V, kali ini kita akan bahas nih topik yang menarik tentang merangkul kesedihan untuk pertumbuhan pribadi, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Ya, kita kalau ngomongin tentang kesedihan ya, kesedihan ini adalah emosi manusia yang universal, yang tentunya dialami oleh setiap orang di berbagai tahap kehidupan. Ya, meskipun sering banget nih dianggap sebagai perasaan negatif yang harus dihindari, kesedihan ini sebenarnya bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk pertumbuhan pribadi. Dengan merangkul dan memahami kesedihan, kita bisa menemukan makna yang lebih dalam, meningkatkan ketahanan diri, dan membangun kehidupan yang lebih otentik. Nah, kali ini kita akan mengeksplorasi bagaimana merangkul kesedihan bisa berkontribusi pada pertumbuhan pribadi dan memberikan langkah-langkah praktis untuk melakukannya. Oke, ya kita bahas dulu nih, mengapa sih merangkul kesedihan ini penting ya? Yang pertama, peningkatan kesadaran diri. Jadi ketika kita menghadapi kesedihan, kita dipaksa untuk merenungkan perasaan dan pengalaman kita. Nah, proses ini meningkatkan kesadaran diri, memungkinkan kita untuk memahami akar penyebab dari emosi kita, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Oke, yang kedua, meningkatkan empati. Kesedihan mengajarkan kita tentang kerentanan dan kelemahan manusia. Dengan memahami dan merasakan kesedihan kita sendiri, kita menjadi lebih mampu untuk berempati dengan orang lain yang mengalami hal serupa. Dan ini akan memperkuat hubungan interpersonal kita dan memperkaya kehidupan sosial kita. Yang ketiga, memotivasi perubahan positif. Kesedihan seringkali menjadi katalisator untuk perubahan. Ketika kita merasa sedih, kita mungkin menyadari bahwa ada aspek-aspek dalam hidup kita yang perlu diperbaiki atau diubah. Nah, ini bisa memotivasi kita untuk mengambil tindakan yang akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Yang keempat nih, membangun ketahanan. Jadi menghadapi dan mengatasi kesedihan ini bisa meningkatkan ketahanan kita. Setiap kali kita berhasil melewati masa-masa sulit, kita menjadi lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Oke, next nih kita akan bahas tentang cara merangkul kesedihan untuk pertumbuhan pribadi. Yang pertama, menerima perasaan. Langkah pertama untuk merangkul kesedihan adalah menerima perasaan tersebut. Ya. Alih-alih menekan atau mengabaikannya, akui bahwa kamu sedang merasa sedih. Nah, ini adalah bagian dari menjadi manusia dan merupakan langkah penting menuju penyembuhan. Yang kedua, refleksi diri. Ya, teman-teman bisa ya meluangkan waktu untuk merenung dan memahami sumber kesedihan kamu. Ya. Tulis jurnal tentang perasaan kamu, ataupun bisa juga diobrolin sama teman dekat atau terapis, atau cukup berdiam diri dan merenung. Nah, proses refleksi ini akan membantu kamu mengidentifikasi apa yang perlu diubah atau diterima dalam hidup kamu. Next nih, yang ketiga, ekspresi kreatif. Ya, teman-teman bisa ya menggunakan kesedihan ini sebagai bahan bakar untuk kreativitas. Teman-teman bisa coba nih menulis, melukis, atau bermusik. Tentunya ini bisa menjadi cara yang efektif untuk mengekspresikan dan juga memproses emosi kamu. Ya. Nah, ekspresi kreatif ini gak hanya membantu mengeluarkan perasaan kamu, tetapi juga ini bisa menghasilkan karya yang berarti dan juga memuaskan. Yang keempat, berlatih mindfulness. Mindfulness atau kesadaran penuh adalah teknik yang bisa membantu kamu tetap hadir dan menerima perasaan tanpa menghakimi. Nah, dengan berlatih mindfulness, kamu bisa belajar untuk mengamati kesedihan kamu tanpa merasa terbebani. Dan hal ini memungkinkan kamu untuk menerima dan juga melepaskannya dengan lebih mudah. Yang kelima nih, cari dukungan. Nah, teman-teman jangan ragu ya untuk mencari dukungan dari orang lain. Bisa ngobrol bareng teman, keluarga, atau seorang profesional yang bisa memberikan perspektif baru dan juga dukungan emosional yang diperlukan untuk mengatasi kesedihan. Oke, last nih yang terakhir, belajar dari pengalaman. Jadi teman-teman bisa melihat kesedihan ini sebagai kesempatan untuk belajar. Nah, tanya pada diri sendiri apa yang udah dipelajari dari pengalaman ini dan bagaimana kamu bisa menggunakan pelajaran tersebut untuk berkembang. Nah, setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Oke, kesimpulannya nih, merangkul kesedihan adalah langkah penting dalam perjalanan menuju pertumbuhan pribadi. Dengan menerima dan memahami kesedihan kita bisa menemukan makna yang lebih dalam pengalaman hidup kita. Ya, jadi dengan meningkatkan kesadaran diri dan juga membangun ketahanan, kesedihan ini gak harus menjadi penghalang. Tapi sebaliknya, ini bisa jadi jembatan menuju kehidupan yang lebih kaya dan juga lebih bermakna.
Dan dengan pendekatan yang tepat, tentunya kita bisa mengubah rasa sakit menjadi kekuatan dan menggunakan kesedihan sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan pribadi yang sejati. Oke guys, itu aja sih yang buku share hari ini. Semoga bisa menambah insight untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa juga untuk share konten ini ke teman-teman yang kalian sayang supaya konten ini bisa lebih bermanfaat. Oke semuanya, thank you banget. Bye.